Oke, materi selanjutnya adalah lanjutan dari materi sebelumnya tentang struktur industri pariwisata. Ada 13 industri pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Seperti yang telah lalu, bahwa tujuan dari pembelajaran ini adalah satu, mengenali para pemangku kepentingan dan peran mereka di kepariwisataan, dan mengenali 13 jenis industri pariwisata di dunia dan di Indonesia. Telah kita pelajari juga bahwa para pemangku kepentingan adalah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kemudian masyarakat, baik perannya sebagai turis maupun sebagai masyarakat yang tinggal di kawasan pariwisata, kemudian para peneliti atau akademisi, kemudian industri pariwisata itu sendiri, dan yang terpenting juga adalah media. Bagaimana media bisa mengenalkan kawasan pariwisata tersebut ke seluruh wilayah. Kemudian industri pariwisata kemarin sudah kita pelajari, ada dua, yaitu daya tarik wisata atau DTW, dan yang kedua adalah kawasan pariwisata, baik berupa kawasan konservasi maupun yang tidak konservasi. Lalu pada materi ini yang ketiga adalah usaha jasa transportasi. Jadi beberapa transportasi dikhususkan untuk pariwisata, misalnya angkutan kereta api wisata, kemudian angkutan jalan wisata, angkutan sungai atau danau wisata, angkutan laut domestik, kemudian angkutan laut internasional wisata. Semua disiapkan terkait dengan kegiatan wisata. Kalau kita lihat dari gambar ini, kita lihat ada kekhususan atau keunikan dari transportasi pariwisata, yaitu warna-warni yang sangat cerah, ya, kemudian juga memberi simbol adanya suatu kegembiraan. Contoh-contohnya di sini ada bis, ya, bis City Jakarta, biasanya disebut juga dengan Po City. Ya, jadi ini kita bisa jalan-jalan gratis, ya, di sekitar Jakarta, misalnya di beberapa halte, ya, BNI 46, Pasar Baru, Juanda, Monas, Balai Kota, Museum Nasional, Gedung Arsip, Museum Bank Indonesia, Sawah Besar, Pecenongan, Harmoni, Sarina, dan Plaza Senayan. Jadi kita bisa nanti ambil rute tertentu tergantung kita mau kemana. Nah, ini biasanya mulai itu dari jam 9 pagi sampai jam 5. Kemudian malamnya itu jam 5 sore sampai jam 23 itu ada rute wisata kuliner. Kemudian kalau hari Minggu biasanya mulai jalan jam 12 siang. Lalu di sini juga ada misalnya cator, ya, becak motor atau bentor nih ada di Medan, ya, bentor sama becak motor. Kemudian ini bandros itu, ya, itu adalah bis wisatanya di Bandung. Pak Delman sering, ya, ada di mana-mana, ya. Lalu ada angkutan
kereta wisata. Di sini ada kereta uap Jaladara Solo. Nah, ini adalah ada di Solo dengan bahan bakar kayu jati. Nah, dalam perjalanannya, dalam melakukan satu perjalanan, dia memerlukan banyak air untuk uapnya. Kemudian ada di sini gerbong wisata. Gerbong wisata ya, kita punya namanya tipe Nusantara. Ada kamar tidurnya ya, ada sofa ya, dan lain-lain. Nanti kita lihat filmnya ya. Kemudian ada MRT. MRT kereta listrik dengan rel listrik yang sudah kita bisa nikmati saat ini. Koridor Selatan Utara, Lebak Bulus, Bundaran HI, Kampung Bandan, Ancol, dan koridor timur sama barat ya. Kemudian di sini ada kereta Mak Hitam. Nah, ini ada di Sawah Lunto ya. Dia melayani Sawah Lunto tuh di Sumatera. Ini termasuk kereta ketiga ya, selain Ambarawa dan Jaladara yang ada di Solo sebagai kereta api uap. Nah, kalau di Sawah Lunto itu kotanya adalah wisata tambang. Nah, ini anehnya dia sudah 3 tahun rusak ya, tapi bisa nyala lagi. Kemudian kereta api Ambarawa ini ada di Semarang. Nah, tadi lokomotifnya uap, hanya dibuka pada akhir pekan dan libur jam 10 pagi, 12 siang, dan jam 2 siang. Nah, ini berbayar kurang 50.000. Kemudian ada gondola. Gondola nih yang di bawah ya, sebelah kanan itu di Ancol, di area rekreasi Taman Impian Jaya Ancol. Kemudian ada kereta gantung ya di Taman Mini. Itu angkutan-angkutan kereta wisata. Nah, lalu kita lihat dulu ya video ya, kereta wisata Indonesia. Inilah kereta api termahal di Indonesia. Penasaran? Kereta api sekarang ini merupakan salah satu alat transportasi favorit bagi masyarakat. Selain untuk angkutan umum, ternyata PT Kereta Api Indonesia mempunyai kereta wisata yang dapat dinikmati oleh para pelancong semua. Kereta ini dinamakan Kereta Nusantara. PT KAI menyediakan kereta wisata dengan fasilitas mewah bagi para pelancong yang ingin menikmati perjalanan jarak jauh dengan kereta secara nyaman, sekaligus gerbong mewah. Kereta Nusantara sendiri memiliki kapasitas tempat duduk untuk 19 orang dengan wujud 6 set sofa mewah, ruang pantry, 1 kamar tidur untuk 2 orang dengan kaca rias dan wastafel, audio dan video, serta ruang khusus bagasi. Interior di kereta wisata yang satu ini menggambarkan aneka pernak-pernik seni keindahan Nusantara. Harga sewa yang paling mahal adalah rute Gambir Surabaya, Gambir Malang, dan juga rute Bandung Malang untuk libur lebaran, yaitu harga sewanya mencapai Rp 31,9 juta. Lalu angkutan sungai dan danau wisata ya, jadi ini ada kapal-kapal kecil ya yang digunakan sebagai angkutan-angkutan di sungai maupun di danau. Ya, sungainya sungai wisata, danau juga ya.
misalnya di Sungai Musi, Sungai Kapuas di Kalimantan Timur, ya, di danau misalnya di Danau Toba. Kemudian ada angkutan laut, ya ini tentunya di laut ya. Di antaranya ada KRI Dewa Ruci, yang sebenarnya ini punyanya Angkatan Laut ya. Untuk pelatihan bagi taruna atau kader Akademi Angkatan Laut. Basisnya ada di Surabaya. Nah, jadi sejarahnya kapal layar terbesar yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Nah, ini bisa nanti kalau dia ada di sedang parkir gitu ya, itu bisa dilihat, pengunjung bisa melihatnya. Kemudian ada kapal pesiar, tentunya di dalamnya ada fasilitas-fasilitas pariwisata ya. Kemudian ada kapal cepat bahari, kemudian super yacht itu kapal mewah ya. Kemudian ada kapal pinisi. Nah, kapal pinisi ini kapal tradisionalnya ya, kapal layar tradisional ya, suku tertentu ya di Makassar, atau orang menyebutnya orang Koyo. Nah, pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO ya sebagai karya agung warisan manusia lisan dan tak benda tahun 2017. Merupakan warisan budaya unik ya, di mana kebudayaan membuat kapal dengan tiang-tiang, dengan layar-layar, dan dengan konfigurasi tali-tali ya, dengan ini bahannya adalah kayu ya, jadi luar biasa ini ya, kapal pinisi. Lalu lanjut angkutan udara ya, di sini ada kapal komersial, kemudian helikopter, kemudian ada hot air balon Sentul ya, pernah diadakan kurang lebih tahun 2010 ya. Di sana ada pertunjukan ya, balon-balon ya, bisa kita naik ya di dalamnya. Ini juga sangat tergantung dari cuaca ya. Kemudian ada Airbus di bawah sini ya. Fasilitas-fasilitasnya sangat terkait mewah ya, dan terkait dengan wisata. Kemudian usaha yang keempat adalah usaha jasa perjalanan. Kita mengenal adanya travel agent ya, tapi sesungguhnya ada pembagiannya. Yang pertama itu biro perjalanan wisata, dan yang kedua agen perjalanan wisata. Jadi yang dimaksud biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk di dalamnya penyelenggaraan perjalanan ibadah. Jadi biro perjalanan wisata adalah yang melakukan perencanaan terhadap suatu penyelenggaraan atau pelayanan pariwisata. Dan sedangkan agen perjalanan wisata adalah usaha jasa yang memesan sarana seperti pemesanan tiket, kemudian pemesanan akomodasi, dan pengurusan dokumen perjalanan. Nah, bagaimana ya mekanisme kerja BPW dan APW ya, kita singkat BPW sebagai Biro Perjalanan Wisata dan APW sebagai agen perjalanan wisata. Ya, di sini bisa saja satu APW itu melayani 3 BPW. Ya, di sini ada ya ada 3 biro perjalanan yang menggunakan satu APW. Lanjut ya. Kemudian usaha online travel agent ya, sekarang semuanya online ya. Nah, ini sangat sebelum COVID memang sudah ada ya beberapa yang online, dan kita pernah menggunakan pastinya, misalnya pemesanan dalam jaringan atau daring, booking online, misalnya Traveloka, Agoda, kita bisa pesan tiket pesawat dan sebagainya, hotel.
Kemudian kajian perjalanan atau travel review. Ini adalah usaha jasa pengkajian pengalaman berwisata, contohnya TripAdvisor. Kemudian Zomato, ya, Indonesia. Kemudian ada juga agregator daring atau online agregator. Itu usaha jasa pembanding fasilitas dan layanan wisata, contohnya Wigo, Trivago. Nah, ini contoh-contoh tampilannya ya, misalnya Traveloka, kemudian TripAdvisor. Kemudian usaha makan minum. Ada restoran, kemudian rumah makan. Nah, bedanya restoran dengan rumah makan, kalau restoran itu bisa mengolah makanan di situ. Tapi kalau rumah makan harusnya tidak mengolah makanan. Jadi dia betul-betul makanannya sudah jadi dan siap disantap. Kemudian ada bar atau rumah minum. Ya, harusnya yang disediakan di sini ya minuman-minuman saja ya. Kemudian kafe. Nah, kafe juga harusnya hanya menyediakan makanan kecil saja. Ya, makanan kecil saja. Walaupun nanti pada pelaksanaannya belum tentu dia menyediakan hanya makanan kecil ya. Kadang ada makanan yang besar juga. Kemudian jasa boga, kita mengenalnya sebagai catering ya. Kemudian juga ada pusat penjualan makanan. Nah, kita lihat di sini ada fine dining. Situ ada restoran mewah, biasanya di hotel atau di restoran tertentu. Kemudian restoran siap saji seperti warung Padang, yaitu siap saji. Kemudian warteg ya, tuh tematik, termasuk warung Padang juga tematik ya sebenarnya. Kemudian restoran kereta api, resort, kemudian restoran keluarga. Jenis rumah makan. Rumah makan misalnya ada rumah makan Betawi, warteg tadi ya, rumah makan Sunda. Nah, ini kalau kita lihat rumah makan itu harus makanannya tadi ya sudah siap, jadi tidak ada lagi proses pengolahan di situ. Ya, seperti rumah makan masakan Manado ya, masakannya udah siap dihidangkan gitu, udah matang. Kemudian di sini diperlihatkan ya jenis-jenis bar dan kafe. Kemudian ini jasa boga ya, catering yang menyiapkan makanan untuk pesta. Kemudian juga food court ya, yang biasanya ada di mall-mall atau pusat pembelanjaan. Kemudian yang kelima, usaha penyediaan akomodasi. Nah, usaha yang menyediakan pelayanan penginapan, contohnya hotel, pondok wisata, persinggahan karavan, villa, bumi perkemahan, dan akomodasi lainnya. Nah, misalnya homestay ya, yang belum ada di sini ya. Hotel, ya hotel itu jenisnya ada hotel berbintang dan hotel melati. Hotel berbintang biasanya 1-5 ya, tergantung dari fasilitas yang disediakan ya. Nanti biasanya ada penilaian tertentu untuk menentukan apakah hotel tersebut termasuk golongan berbintang 1 atau berbintang 5. Kemudian kalau lihat berdasarkan lokasinya, hotel ya ada yang hotel resort biasanya di gunung dan di pantai, dan ada hotel yang di perkotaan. Kemudian jenis tamu hotel, kalau menginapnya kurang dari 7 hari, kita menyebutnya dengan short stay. Dan kalau menginap lebih dari 7 hari adalah long stay. Nah, jadi nanti di hotel itu ada, selain penginapan tentunya ada jasa makanan, minuman, ya,
dan lain-lain. Kemudian jenis kamar hotel, kalau kita lihat di sini ada yang standar room, misalnya yang single isinya satu tempat tidur, atau twin ya. Ini dicontohkan yang twin room Grand Hyatt, kemudian yang double room, kemudian ada yang di Westin Nusa Dua yang triple, di sana isinya ada 3 tempat tidur. Kemudian ada juga ya hotel yang menawarkan kamar yang suite ya. Nah, ini dicontohkan yang Presidential Suite Grand Hyatt Jakarta dan Shangri-La Jakarta. Nah, biasanya bisa check-in ya di dalam kamar ya, yang suite. Kemudian tipe-tipe kamar hotel ya, misalnya yang Cabana Westin Nusa Dua ya, itu gambarnya. Kemudian Duplex Hard Rock Bali, kemudian Sampiron, nah ini di Garut ya, itu juga bagus sekali ya tipe kamar hotelnya. Kemudian ada pondok wisata, yaitu suatu usaha perseorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumahnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian. Dapat juga menyediakan jasa misalnya pelayanan makan dan minum. Di sini contohnya pondok wisata Cikole ya. Kemudian dan yang lain nih yang ada di Bali. Kemudian ada persinggahan karavan dan villa ya. Kita sudah sering dengar ya villa. Kemudian karavan, nah ini karavan mungkin agak jarang ya. Ada yang di mobil, biasanya dijadikan tempat nginap. Dicontohkan di sini kontainer Taman Mekarsari dan karavan TSI Cisarua. Kemudian bumi perkemahan, yaitu Cikole lagi ya. Di sana juga tersedia siapa yang mau tidur di kemah-kemah ya. Tentunya ini juga harus di-booking dulu ya. Kemudian nanti peserta biasanya selain menginap di alam juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian jenis akomodasi lain ada motel ya, motor hotel. Kemudian ini contoh gambarnya. Kemudian hostel, pondok remaja, lodgement. Kemudian ada boat hotel ya, ini hotel yang ada di kapal ya. Dan ini yang cruise ship ya, yang mewah ya, kapal pesiar. Kemudian yang ketujuh adalah usaha kegiatan hiburan dan rekreasi, misalnya seni pertunjukan, area permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lain yang bertujuan untuk pariwisata. Sub-sub usahanya terdiri dari gelanggang olahraga, gelanggang seni, dan arena permainan. Tentunya kalau olahraga itu terkait dengan fasilitas dan tempat untuk olahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan. Kemudian gelanggang seni, usaha untuk menyiapkan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni atau pertunjukan seni. Kemudian arena permainan, usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dan ketangkasan. Kemudian sub-sub usahanya adalah hiburan malam, kemudian panti pijat, taman rekreasi, karaoke, kemudian jasa impresariat atau promotor. Nah, mungkin udah tahu semua ya. Misalnya jasa impresariat atau promotor itu usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, yaitu mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan artis atau olahragawan misalnya Indonesia maupun asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis atau olahragawan yang bersangkutan. Misalnya ada konser musik gitu ya, nah itu disebut sebagai promotor atau impresariat. Kemudian yang terkait dengan panti pijat di sini adalah
yang panti pijat untuk kesehatan diantaranya. Jadi pemijatnya itu memang sudah terlatih. Kemudian ini adalah contoh-contoh usaha olahraga dan seni. Ada gelanggang bulu tangkis, trampolin park, stadion futsal, arena basket. Kemudian ada panggung seni dan pertunjukan. Kemudian arena permainan dan taman rekreasi. Nah, ini bisa dilihat, ini kayaknya Dufan ya. Dan taman rekreasi juga sekarang sudah banyak yang justru berada di area-area pegunungan. Jadinya dingin gitu ya hawanya. Kemudian ini contoh-contoh hiburan malam ya. Nah, ini yang karaoke dan impresariat. Tadi impresariat itu promotor ya, justru dia yang mengadakan memanage atau mengolah suatu pertunjukan, baik terkait dengan seni atau keartisan dan olahraga. Kemudian yang ke-8 adalah MICE ya, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan conference dan pameran. Ini melayani ya jasa untuk suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, dan penyelenggaraan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang atau jasa. Skalanya nasional, regional, dan internasional. Terdiri dari ya professional conference organizer, adalah sebuah perusahaan yang khusus mengorganisir dan mengelola kongres, konferensi, seminar, dan kegiatan sejenisnya. Kemudian ada juga penata pameran atau professional exhibition organizer. Jadi benar-benar ngurusin pameran. Mungkin pameran yang besar-besar, yang internasional itu sangat perlu ya adanya PIO ini ya. Kemudian yang ke-9, informasi pariwisata. Tentunya namanya juga informasi, menyediakan data, berita, fitur, foto, video, hasil penelitian ya mengenai kepariwisataan, disebarkan dalam bentuk bahan cetak maupun elektronik. Kemudian ada konsultan pariwisata. Nah, ini yang unik, mungkin yang nggak banyak orang tahu ya, adalah usaha konsultan pariwisata. Nah, usaha ini menyediakan apa? Saran dan rekomendasi ya. Jadi ada studi-studi di sana mengenai kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang pariwisata. Jadi di sini ada tim ahli ya terkait dengan pariwisata. Banyak kajian-kajian yang dilakukan ya, sehingga nanti bisa diberikan rekomendasi apakah misalnya sebuah tempat layak dijadikan tempat pariwisata. Kita pernah sedia training, berikan training untuk Kabupaten Halmahera Selatan, ya seperti itu. Kita juga ada bantu beberapa proyek komunikasinya, dan kita melihat bahwa pasarnya masih besar untuk itu, dan kita juga bisa membantu meningkatkan pariwisata di berbagai kabupaten. Selain membantu memasarkan objek wisata di suatu daerah, jasa konsultan itu juga akan memberikan pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Diharapkan dengan bantuan jasa konsultan itu, dunia pariwisata Indonesia mampu berkembang pesat sehingga dikenal di kancah pasar global. Dari Jakarta, Sunu Prabowo, Rijalul Fikri, Kantor Berita Antara mewartakan. Kemudian pramu wisata.
pramuwisata ini adalah usaha menyediakan ya dan atau mengorganisasikan tenaga pemandu wisata. Ya, untuk kebutuhan wisatawan, misalnya perlu penjelasan di suatu tempat atau kebutuhan biro perjalanan wisata. Laut di Bali lebih bersih, cantik daripada laut di Jawa. Karena di Bali kebersihan diutamakan. Saya harus benar-benar kasih fasilitas sama tamu yang baik. Gimana caranya supaya tamu kita senang? Harus terima komplain dari tamu, apapun tamu minta kita harus layani. Saya mengutamakan saya sendiri kerja supaya tamu saya benar-benar puas. Pasti saya bantu tamu untuk buat diskon harga dari kedai itu. Asal saya di Jawa, saya kerja di Bali buat keluarga saya di Jawa, terutama buat anak saya. Ingin menyenangkan anak saya di Jawa. Umur anak saya 6 tahun. Kalau dengar suara anak ya pasti rindu, sedih. Dengar suara anak saya di Jawa pas lagi telepon pasti sedih. Waktu buat saya tak masalah, tapi driver yang lain bisa kita jual waktu 10 jam, 12 jam. Buat saya mulai pagi sampai malam tak masalah pun. Penting buat saya tamu puas, sudah, saya juga puas. Nah, jenisnya ada 3 ya, pramuwisata biasa, kemudian yang pramuwisata khusus, dan pengatur wisata. Ya, kita udah tahu pramuwisata adalah tour guide ya, biasanya bahasanya adalah seorang yang memberi panduan, penerangan, penjelasan, petunjuk pada wisatawan tentang segala sesuatu yang hendak dilihat dan disaksikan di tempat yang dikunjungi. Ya. Kemudian pramuwisata khusus. Pramuwisata tugasnya harus punya keterampilan khusus. Misalnya pemandu selam, dia harus bisa berenang, menyelam, ya. Jadi mereka sudah tersertifikasi biasanya ya, karena bahaya ya kalau turun ke bawah laut ya. Kemudian kita sendiri tidak ada yang mendampingi ya, dan pendampingnya juga harus yang benar-benar sudah menguasai atau sudah tersertifikasi. Dan tak jarang ya pemandu wisata ini atau pramuwisata ini justru banyak mendapatkan penghasilan dari tips ya yang diperolehnya dari wisatawannya. Jadi namanya pramuwisata harus bisa melayani atau memuaskan turisnya, sehingga turisnya juga tidak sayang untuk mengeluarkan uang lebih ya untuk pramuwisatanya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai pengatur wisata atau pimpinan perjalanan. Tour leader ya, adalah setiap orang yang memimpin kelompok yang terorganisir untuk jangka waktu singkat maupun panjang. Kemudian usaha wisata tirta ini sangat terkait dengan air. Ya, ada wisata dan ada olahraga air.
terdiri dari wisata bahari, wisata sungai, danau, dan waduk. Wisata bahari penyelenggaraan wisata dan olahraga air termasuk penyediaan sarana dan prasarananya. Kemudian wisata sungai, danau, dan waduk menyelenggarakan wisata dan olahraga air termasuk penyediaan sarana prasarana serta jasa lainnya di sungai, waduk, maupun di danau. Nah, ini contoh-contoh gambarnya ya. Di sini ada yang terkait ini taman air, ya, kemudian ini ada pemandian air panas. Nah, ini ada ke bawah laut ya, kalau nggak berani pakai yang itu apa namanya, yang alat selamnya, bisa pakai yang helm-helm seperti ini. Kemudian pemancingan ya, sini yang di marina ini ya. Lanjut, kemudian yang terakhir adalah spa ya, usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia ya. Jadi spa di Indonesia juga ternyata banyak yang tradisional, tapi yang benar-benar asli tradisional banget itu sudah banyak yang hilang ya. Misalnya yang di Padang itu ada budaya sebelum pernikahan, pengantinnya itu misalnya ditutup, badannya ditutup dengan seperti tikar gitu ya, digulung, kemudian nanti dikasih asap yang di bawahnya ada rempah-rempah yang merupakan rempah-rempah tradisional secara turun-temurun ya, tapi budaya itu sekarang sudah mulai hilang. Nah, itu termasuk dari kelompok spa. Ya, sekarang spa sudah banyak sekali, misalnya sudah dikombinasi, yang paling terkenal tentunya yang di Bali ya. Jadi sudah banyak sekali yang sudah dikombinasi dengan diselaraskan dengan kemodernan gitu ya, dan itu biasanya ditawarkan tuh di hotel-hotel. Nah, demikian ya. Jadi kata kunci kita adalah ada 13 ya, usaha pariwisata, yaitu daya tarik wisata, kawasan pariwisata, kemudian jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, kemudian spa. Demikian pertemuan kita tentang usaha jasa pariwisata. Semoga bisa memberikan pencerahan untuk semuanya. Terima kasih.